Ribuan video kajian ilmiah yang kami bagikan beserta faedah nasihat dari asatidz kita. Terbayang pahalanya? Saudaraku, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari tugas mulia ini. Salurkan donasi terbaik Anda melalui rekening kami di Bank Syariah Indonesia BSI, kode 451, nomor rekening 224 224 2206 atas nama TV Al Furqon, dan konfirmasi ke nomor WhatsApp kami di nomor 0852 8903 1400. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narju biha an-najata yawmal qiyamah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al Furqon TV, demikian pula dengan para pendengar radio Al Furqon dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Allah berikan kepada kita kemampuan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, sehingga kita bisa kembali bermajlis, kita bisa kembali duduk bersama mempelajari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah sebuah nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita, yang tidak dirasakan oleh setiap hamba-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini, tema yang akan kita bahas masih berkaitan dengan kalimat alhamdu. Secara khusus pembahasan kita di pagi hari ini akan mengacu kepada apa sih konsekuensi dari kalimat alhamdu ini. Alhamdu itu artinya segala puji. Untuk siapa? Lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu kok baginya segala puji? Tidak 1, 2, 3, 4, 5 saja pujian, tapi segala pujian yang baik lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok semua bentuk pujian itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena memang dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segalanya. Nanti akan dipaparkan oleh muallif betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala
betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Karena keagungannya itulah kedermawanannya, kebaikannya, dan lain-lainnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang layak untuk dipuji dan baginya segala macam pujian. Dan konsekuensi terbesar, konsekuensi teragung dari kalimat alhamdu ini adalah al-ilmu bi asma'ir rabbi wa sifatih. Kita hendaknya mengilmui tentang nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian jemaah? Karena dengan mempelajari, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan semakin menguatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga akan semakin menjadikan kita dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga akan semakin menjadikan kita akan yakin, menguatkan keyakinan di dalam hati kita bahwasannya sedemikian dahsyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka layaklah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala segala pujian. Kedahsyatan itu perlu untuk dipelajari. Apanya yang dahsyat jemaah? Ya, apanya yang dahsyat sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu layak untuk dipuji dan baginya segala pujian? Itu akan dipaparkan oleh mu'alif di sini. Kita lihat kitabnya. Kata beliau, a'dhamu mujibatil hamdi al-ilmu bi asma'ir rabbi wa sifatih. Konsekuensi teragung dari kalimat alhamdu itu adalah mengilmui nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Karena memang Allah itu, di antara tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita itu agar kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah mengenalkan dirinya. Kenapa kita tidak berusaha untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah kenalkan dirinya jemaah. Di mana kita jumpai bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah mengenalkan dirinya kepada kita? Di Al-Quran, di sunnah Nabi yang mulia SAW. Allah kenalkan dirinya kepada kita. Allah kenalkan dirinya Allah kenalkan tentangnya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita adalah mempelajarinya, memahaminya, menggali setiap mutiara ilmu yang tersimpan di sana. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia SAW. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh terhadap dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Yang pertama adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis-hadisku atau sunnahku. Kemudian kata Syekh, la raiba anna alhamda kullahu lillahi rabbil alamin. Tidak diragukan lagi bahwasannya alhamdu itu seluruhnya, segala pujian itu seluruhnya, pujian itu seluruhnya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa innahu subhanahu al-mahmudu ala kulli syai'.
Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dialah yang berhak untuk dipuji, yang terpuji ala kulli syai', ya, atas segala sesuatu. Dialah yang terpuji atas segala sesuatu. Wa huwal mahmudu ala ma khalaqahu wa amara bihi wa naha'an. Dan Allah Subhanahu wa taala itu terpuji atas apa yang Allah ciptakan, atas perintahnya, demikian pula atas larangannya. Kalau kita lihat ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, lihat langit, lihat bumi, lihat diri kita, dan lihat makhluk-makhluk yang lainnya, tumbuhan, pepohonan, ya, buah-buahan, segala macam hewan yang ada di muka bumi ini, Masya Allah jemaah, ya, sungguh penciptaan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menandinginya. Sampai pun seekor semut tidak ada yang bisa menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ingin merasakan terbang seperti burung. Muncullah pesawat terbang. Ya, itu pun tidak bisa langsung terbang seperti burung. Ketika di atas pun tidak bisa selincah burung ketika terbang. Ini menunjukkan kelemahan manusia dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam perintahnya dan larangannya. Kalau kita cermati dengan hati yang bersih, maka dalam setiap perintah dan dalam setiap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kebaikan untuk kita, demi kemaslahatan kita. Allah perintahkan kita sholat, maka itu sejatinya adalah untuk kebaikan diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan karena Allah itu butuh dengan sholat kita, tidak. Justru kita yang butuh dengan sholat kita. Allah siapkan surga bagi hamba-hambanya yang mau taat kepadanya. Demikian pula dengan larangan-larangan Allah. Demikian pula dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik larangan itu ada kebaikan yang sangat besar bagi diri kita. Karena bisa jadi larangan itu murni madarat untuk kita kalau kita lakukan, atau madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala larang kita dari hal tersebut. Maka jemaah, tugas kita sebagai seorang hamba itu adalah manut, nurut apa kata Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada kata tapi. Ya, tidak ada kata tapi. Ikutilah petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baik jalan adalah jalan yang telah ditempuh oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tempuhlah jalan sebagaimana yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya, ketika kita manut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebahagiaanlah yang akan kita dapatkan, keberuntungan, kesuksesan, ketenangan di dunia dan juga di akhirat. Walhamdu awsa'us sifati wa a'zamul madaihi wa a'zamus thana. Kata beliau, alhamdu itu adalah sifat yang paling luas, pujian yang paling menyeluruh, dan sanjungan yang paling agung. Ya, sanjungan yang paling agung, sifat yang paling menyeluruh. Ya, watturuku ilal ilmi bihi fi ghayatil kathrah. Jalan-jalan untuk berilmu tentangnya sangatlah banyak. Ya, berilmu, ya, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangatlah banyak. Ya, berilmu tentang, ya, alhamdulillah. Lianna jami'a asma'ihi tabaraka wa ta'ala hamdun. Karena sesungguhnya seluruh nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah pujian. Coba lihat, cek nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya adalah nama-nama yang
bagus, bahkan berada di puncak kebagusan. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk. Demikian pula dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala, sungguh sifat-sifat yang sangat sempurna. Maka tatkala kita melihat kepada nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin tahu bahwasannya sifat nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala itu isinya adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keburukan, tidak ada kejelekan di dalamnya. Kemudian wa af'aluhu hamdun. Demikian pula dengan perbuatan-perbuatannya Allah itu adalah pujian. Karena tidak ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu yang sia-sia. Ya, dalam masalah menciptakan, tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu hanya seekor nyamuk, jemaah. Seekor nyamuk. Ada kalanya kitanya yang tidak mau berpikir panjang, tidak mau merenung lebih dalam, terburu-buru untuk berucap, tergesa-gesa untuk bersikap, padahal di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berupa lalat atau nyamuk terdapat hikmah yang sangat agung. Ini salah satu contoh yang menunjukkan bahwasanya perbuatan Allah itu adalah pujian. Karena tidak ada yang sia-sia dan buruk dari perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan nyamuk, seseorang mungkin akan berpikir, apa fungsinya Allah ciptakan nyamuk? Ya, dia kerjaannya, ya, nyamuk ini ganggu ketika tidur. Lagi enak-enak tidur, dia gigit kita sehingga kita terbangun dari tidur kita, terganggu, terusik kita, merasa terusik. Padahal sebenarnya dengan adanya nyamuk itu mengajarkan kepada kita agar kita itu tidak merasa nyaman hidup di dunia ini. Agar kita itu selalu ingat sama Allah, ingat sama akhirat, sehingga ketika kita terbangun, ya, di sepertiga malam terakhir, meskipun tidur itu baru 3 atau 4 jam, tapi kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang terakhir tersebut dan akan mengabulkan semua permintaan hamba-hambanya, akan mengampuni hamba-hambanya yang minta ampun atau beristighfar kepadanya. Ya, Allah puji mereka yang bangun di sepertiga malam terakhir. Mereka beristighfar, mereka sholat, Allah puji itu. Ya, sehingga di antara hikmahnya Allah ciptakan nyamuk agar kita tidak terlalu nyaman hidup di dunia ini. Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Kita itu seorang musafir, persis seperti seorang musafir. Ya, ada yang kita tuju. Apa yang kita tuju, jemaah? Surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati ini selalu terkait dengan akhirat. Dunia hanya kita jadikan sebagai batu loncatan untuk menggapai kebahagiaan di akhirat kelak. Itu baru satu sisi. Dari sisi agama. Dari sisi dunia, lihat. Berapa banyak orang bisa makan melalui nyamuk. Berapa banyak orang menjemput rezekinya melalui nyamuk. Dengan adanya nyamuk muncul pabrik baygon. Dengan adanya nyamuk, seseorang berpikir terus untuk mengeluarkan produk-produk baru. Bukan cuma baygon, ada vape. Bukan cuma vape, ada raket nyamuk, ada tirai nyamuk, ya, ada lagi kawat nyamuk, ya, atau kasa itu, ya, kasa nyamuk, ya, kemudian macam-macam, ya, macam-macam jemaah, ya, sehingga yang dibutuhkan pabrik jemaah, dan pabrik itu menyerap banyak sekali tenaga kerja untuk mengatasi nyamuk. Lihat hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya.
Makanya sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekh di sini, wa af'aluhu hamdun. Perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala itu pujian. Ya. Wa ahkamuhu hamdun. Hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala itu juga pujian. Lihat. Hukum-hukumnya Allah yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an atau melalui lisan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pujian. Ya. Wa adluhu hamdun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala itu juga pujian. Wa intiqamuhu min a'daihi hamdun. Demikian pula pembalasannya terhadap musuh-musuhnya itu juga adalah pujian. Wa fadluhu wa ihsanuhu ila awliyaihi hamdun. Karunia dan kebaikannya, ihsannya Allah kepada para wali-walinya itu juga adalah pujian. Wal khalqu wal amru innama qama bihamdihi. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya hanya tegak dengan sebab pujiannya. Wa wujida bihamdihi wa dhahara bihamdihi. Muncul atau ada karena pujiannya dan tampak karena pujiannya juga. Wa kana al-ghayatu minhu hiya hamduhu. Ya. Puncak tertingginya adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Sababu dzalika wa ghayatuhu wa madharuhu wa hamiluhu, ya, yang menjadikan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Fahamduhu ruhu kulli syai. Memuji Allah Subhanahu wa taala itu ruhnya segala sesuatu. Wa qiyamu kulli syai'in bihamdihi wa sarayanu hamdihi fil mawjudat wa dhuhuri atharihi amrun masyhudun bil absari wal basairi. Ya, kata Syekh di sini, tegaknya segala sesuatu dengan sebab pujiannya, menjalarnya pujiannya pada benda-benda yang ada, dan tampaknya pengaruh-pengaruhnya adalah perkara yang dapat disaksikan dengan penglihatan hati dan mata kita. Jadi segala sesuatu yang kita saksikan ini menunjukkan akan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, keagungannya, ya, keadilannya, dan seluruhnya yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang berhak untuk dipuji dengan segala macam pujian. Waqad nabbaha subhanahu ala shumuli hamdihi li khalqihi wa amrihi bi an hamida nafsahu fi awwalil khalqi wa akhiri. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, ya, mengingatkan akan keuniversalan pujiannya ini, ya, bagi ciptaannya dan perintahnya, ya. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya di awal dan di akhir penciptaan. Di awal dan di akhir penciptaan Allah memuji dirinya. Wa 'anil amri wasyara', tentang perintah dan juga syariatnya. Wa hamida nafsahu 'ala rububiyyatihi lil 'alamin, Allah juga memuji dirinya tentang kemahaesaannya dalam masalah rububiyah. Ya. Atas seluruh alam semesta. Wa hamida nafsahu ala tafarrudihi bil ilahiyyati wa ala hayatihi, Allah juga memuji dirinya akan keesaannya dalam uluhiyahnya, dalam ketuhanan. Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah, yang lain tidak layak karena enggak punya apa-apa, dan Allah lah yang maha kaya. Wa ala hayatihi, dan atas kehidupannya, ya, kehidupan yang sempurna yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri pula dengan kematian. Beda dengan manusia. Kita ini hidup, jemaah, tapi beda kehidupan kita dengan kehidupannya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita terbatas. Sebelum kita hidup di dunia ini, kita diawali dengan ketiadaan. Setelah itu kita juga akan kembali tiada, meninggal dunia. Ya. Kemudian wa hamida nafsahu 'ala imtina'i ittisafihi bima la yaliqu bihi. Allah Subhanahu wa taala juga memuji dirinya atas tercegahnya dirinya dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Contohnya berupa apa?
ittikhadil waladi wasyarik, menjadikan adanya anak dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu enggak punya anak, ya, enggak punya sekutu. Wa ila ghairi dzalika min anwa'i ma hamidallahu bi nafsuhu fi kitabih, dan selain itu dari jenis-jenis apa yang Allah puji dirinya dalam kitabnya. Walihada, oleh karena inilah, fa inna minat turuqil 'azimati ad-dallati 'ala shumuli ma'na al-hamdi wa tanawulihi li jami'il asya'i ma'rifatal 'abdi li asma'ihi ar-rabb tabaraka wa ta'ala wa sifatihi. Oleh karena itu, kata Syekh, termasuk jalan-jalan yang agung yang menunjukkan akan keuniversalan makna alhamdu, ya, atas bahwasanya alhamdu ini mencakup segala sesuatu, ya, mencakup segala sesuatu yang menjadikan Allah itu dipuji. Jalan yang agung untuk menunjukkan itu semuanya adalah ma'rifatal 'abdi li asma'ihi rabbi tabaraka wa ta'ala wa sifatihi. Seorang hamba hendaknya mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Jadi pelajari nama-nama Allah, pelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Anda akan mengetahui siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Anda akan mengetahui betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala, dan dari situlah kita akan semakin mantap akan kalimat alhamdu ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Semakin mantap, ya, kita tertunjukkan bahwasanya baginya lah memang segala puji, dengan pujian yang sempurna, pujian yang agung, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu agung. Ya. Jamaah, kalau kita itu semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya cinta yang ada dalam hati kita nantinya, tapi kita akan semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih berhati-hati lagi dalam berucap. Kita akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap atau berbuat. Ya. Segala sesuatu penuh pertimbangan. Ucapan yang hendak diucapkan, perbuatan yang hendak dilakukan dipertimbangkan betul sebelum dilakukan atau diucapkan. Apakah ini mendatangkan pahala atau menjadikan Allah itu cinta dan ridha dengan ucapan atau perbuatan kita ini, ataukah tidak? Kalau tidak, berarti kita tinggalkan, karena sejatinya waktu yang Allah berikan kepada kita itu mahal. Jangan sampai digunakan untuk berbuat dosa atau berbuat sia-sia, ya, karena ini adalah modal utama kita untuk bisa meraih kebahagiaan, untuk bisa meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang ada. Ya, umur terus bertambah, dan pastikan argo amalan kita itu juga berjalan. Ya, argo amal kebaikan kita, amal ibadah kita, argo pahala kita, pastikan tetap berjalan. Jangan biarkan berhenti, karena waktu tidak akan pernah berhenti. Waktu akan terus bergulir, umur akan terus bertambah, dan ajal sekian dekat atau semakin dekat. Maka jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian wa iqrarahu bi anna lil alami ilahan hayyan jami'an li kulli sifati kamal. Sekaligus, ya, mengakui bahwasannya alam semesta ini sekaligus isinya memiliki ilah, memiliki Tuhan, memiliki sesembahan yang maha hidup, yang terkumpul padanya semua sifat-sifat kesempurnaan.
wasmin hasanin, nama-nama yang bagus yang indah, wa thana'in jamil, dan pujian yang sangat bagus, wa fi'lin karim, dan perbuatan yang mulia, wa annahu subhanahu lahul qudratut tammah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki kemampuan yang sangat sempurna, wal masyiatun nafidatu, demikian pula kehendak yang pasti terlaksana, wal ilmu al muhit, ilmu yang melingkupi segala sesuatu, al muhit, ya, melingkupi segala sesuatu, was sam'u alladhi wasi'al aswat, demikian pula pendengaran. Allah punya sifat pendengaran, yang mana pendengarannya Allah itu mencakup semua suara-suara yang ada, suara yang samar, suara yang sedang, suara yang jelas, bahkan samar sekalipun Allah Subhanahu wa taala tahu, dan tidak ada bedanya antara yang samar dengan yang tidak samar. Tidak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa taala, semuanya terang. Beda dengan kita. Kita hanya bisa mendengar sesuatu yang terang-terang saja. Yang samar-samar atau bisi-bisi kita nggak tahu, kita nggak bisa dengar, tapi Allah Subhanahu wa taala dengar. Bahkan gumaman hati kita pun Allah Subhanahu wa taala itu tahu, jemaah. Lihat. Ya. Wal basarul ladzi ahata bi jami'il mubsirat. Ya, demikian pula ya penglihatan. Allah punya penglihatan. Yang penglihatan Allah itu meliputi segala sesuatu yang dilihat. Yang tampak maupun yang enggak tampak. War rahmatul lati wasi'at jami'al makhluqat, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ya begitu luas mencakup seluruh makhluk-makhluknya. Wal mulkul kamilu alladzi la yakhruju anhu dzurratun minadz dzurrat atau minadz dzarrat, dzarratun minadz dzarrat, dan kekuasaan yang sempurna yang tidak ada satu biji sawi pun yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah kekuasaannya, meskipun hanya satu biji sawi. Wal ghina at-tam, demikian pula Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kekayaan yang sempurna, al-mutlaq min jami'il jihad, ya, yang mutlak dari segala sisi, ya, dari semua sisi yang ada. Allah itu maha kaya. Wal hikmatul balighatul masyhudatu atharuha fil kainat, demikian pula hikmah yang sangat mendalam yang dapat kita saksikan dengan mata hati kita atau bahkan mata kepala kita. Ya, hikmah mendalam yang dapat kita saksikan bersama akan pengaruh-pengaruhnya dari akan pengaruh-pengaruhnya, pengaruh-pengaruh dari hikmah yang Allah Subhanahu wa taala itu fil kainat, di alam semesta ini. Wal izzatul ghalibatu bi jami'il wujuh, keperkasaan yang mendominasi dari segala sisi, wal i'tibarat, wal kalimat at-tammat an-nafidat allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min jami'il barriyat atau birriyat. Ya, kalimat-kalimat yang sempurna yang pasti terlaksana, yang tidak akan bisa dilampaui ya oleh kebaikan, oleh orang yang baik ataupun orang yang pendosa dari segala sisi kebaikan. Wahidun la syarika lahu fi rububiyyatihi wala fi ilahiyatihi. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, Maha Tunggal, tidak ada sekutu baginya baik dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, ya. Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, pemilik, pengatur alam semesta. Demikian pula dalam uluhiyah, itu rububiyah. Uluhiyah, Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. La ilaha illallah. Ya, satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah. Tidak ada sembahan yang lain yang layak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sembahan yang lain itu enggak punya apa-apa, jemaah. Allah yang punya segalanya. Ya. Karena itu pantaslah dia yang
dijadikan sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Wala syabiha lahu fi dzati, tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala pada zatnya. Wala fi sifatihi wala fi af'alihi, dalam sifat-sifatnya, dalam perbuatan-perbuatannya, enggak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Walaysa lahu man yusyrikuhu, ya, tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi dzarratin min dzarrati mulkihi, meskipun hanya seberat biji sawi dari kekuasaannya, enggak ada. Allah pemilik kekuasaan utama, tidak ada yang menserikati Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam satu biji sawi pun. Wa huwa subhanahu qayyumus samawati wal ardin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi segala kebutuhan makhluknya di bumi dan di langit yang tujuh, bumi yang tujuh. Ilahul awwalina wal akhirin, dialah Allah Subhanahu wa taala ilah, sesembahan, ya, al awwalin, orang-orang yang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang belakangan. Jadi Allah itu sesembahannya Nabi Adam, anak turunnya, sampai hari kiamat. Al awwalin wal akhirin, seluruh manusia. Wala yazalu subhanahu mausufan bi sifatil jalal, senantiasa Allah itu tersifati dengan sifat-sifat kemuliaan. Wa man'utan bi nu'util kamal, juga tersifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Munazzahan an adaddiha minan naqais wal uyub, Allah itu tersucikan dari segala kekurangan, dari segala aib. Fahuwal hayyul qayyum, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup, yang terus-menerus mengurusi makhluknya dan tidak ada kelelahan padanya, tidak ada capek. Alladzi likamali hayatihi wa qayyumiyatihi la ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang menunjukkan akan kesempurnaan kehidupannya Allah, sekaligus akan kesempurnaan qayyumiyahnya Allah, yaitu Allah itu senantiasa mengurusi makhluknya. Ya, untuk menunjukkan kesempurnaan hayat dan qayyumiyahnya Allah, kehidupan dan qayyumiyah, ya, terus-menerus mengurusi makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah itu enggak tidur, enggak juga ngantuk. Ini menunjukkan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah terus-menerus mengurusi makhluknya, Allah enggak tidur, Allah enggak ngantuk sama sekali, enggak capek. Beda dengan kita. Beda dengan kita makhluk, jemaah. Kita habis aktivitas seharian, kita butuh istirahat. Kalau enggak, kita akan kelelahan yang sangat, bahkan akan berujung pada sakit. Kita butuh istirahat. Ada kalanya orang gak bisa istirahat siang karena banyaknya pekerjaan, sehingga kalau sudah masuk waktu malam, kelelahan akan datang kepada kita. Rasa letih, rasa lelah, rasa capek akan kita rasakan, sangat terasa keletihan itu. Tapi itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lelah, ketika kita capek, muncul kantuknya. Allah enggak. Ya, muncul tidurnya, Allah enggak. Ya, ini menunjukkan betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malikus samawati wal ard alladzi Malikus samawati wal ard alladzi likamali mulkihi la yashfa'u 'indahu ahadun illa bi'idzni. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah penguasa, pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi, yang dengan kesempurnaan kekuasaannya itu la yashfa'u 'indahu ahadun illa bi'idzni, tidak diperkenankan untuk memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah izinkan bagi orang yang ingin memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dengan orang yang mau disyafaati itu, maka di saat itulah syafaat bisa diberikan. Ya, tidak serta-merta syafaat itu didapatkan, tapi harus terpenuhi dua syaratnya. Yang pertama,
seseorang yang ingin memberikan syafaatnya tersebut, dia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apakah Engkau mengizinkan bahwasanya aku akan memberikan syafaat kepada si fulan misalnya? Oh, aku izinkan. Izin untuk memberikan syafaat ada. Yang kedua, harus mengantongi ridho. Izin dan ridho. Orang yang mau ngasih syafaat mendapat izin dari Allah. Yang mau dikasih syafaat pun juga harus mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka syafaat tidak bisa diberikan. Ya, ini pelajaran yang mendalam bagi kita semuanya yang mengharapkan syafaatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah izinkan Nabi-Nya untuk ngasih syafaat, tapi pertanyaannya adalah, apakah Allah meridho kita yang akan kasih syafaat nanti? Kalau meridho, syafaat akan kita dapatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Allah gak ridho, na'udzubillah, syafaatnya Nabi gak akan bisa kita dapatkan. Padahal kita sangat butuh syafaatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Terus apa, Ustaz, yang menjadikan kita tidak diridhai oleh Allah untuk mendapatkan syafaatnya dari Nabi? Kalau kita menyelisihi petunjuknya, senang dengan perbuatan-perbuatan di luar apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, agama Islam ini sudah sempurna. Al-Quran itu sudah sempurna. Sunnah sudah sempurna. Tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi, tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Nabi. Semuanya telah Nabi sampaikan sempurna. Sesuatu yang sempurna tidak butuh penambahan, tidak butuh pula pengurangan, ya, juga tidak perlu penyesuaian. Sudah sempurna, tinggal dijalankan dan diamalkan, ya. Tidak perlu dimodifikasi. Jadi syariat ini sudah sempurna, nggak perlu adanya modifikasi, nggak perlu adanya koreksi, nggak perlu adanya revisi, nggak perlu ditambahi, nggak perlu dikurangi. Udah sempurna. Masakan saja kalau sudah bagus, pas semuanya, ditambahi garam, jadi gak enak. Kurang garam takaran garamnya kurang, iya juga kurang enak. Ya, apalagi syariat, jamaah. Makanan saja ada aturannya, ya. Garamnya sekian, nggak boleh lebih dari sekian, nanti nggak enak, nanti keasinan dan yang lain. Syariat sudah sempurna, jangan ditambahi, jangan dikurangi, jangan dimodifikasi, jangan direvisi. Syariat Islam itu cocok untuk diterapkan dalam setiap keadaan, dalam setiap zaman, dalam setiap generasi. Kemudian, al-alimu bi kulli syai'in alladhi li kamali ilmihi ya'lamu ma baina aydil khalaiqi wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala sesuatu yang dengan kesempurnaan pengetahuannya tersebut, Dia Allah Subhanahu wa taala itu tahu apa yang ada di hadapan para makhluknya dan juga apa yang ada di belakang makhluknya. Bahkan yang ada di dalam hati makhluknya Allah tahu. Wala tasqutu waraqatun illa bi'ilmihi. Tidak ada satupun daun yang jatuh di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu jatuhnya daun tersebut. Wala tataharraku dzarratun illa bi'idnih. Tidak ada satupun biji atom yang bergerak kecuali dengan izinnya Allah. Ya'lamu dabibal khawatiri fil qulub. Allah itu ngerti kerentaknya hati, ngerti segala sesuatu yang terbersit di dalam dada kita, di dalam hati kita masing-masing. Haitsu la yattali'u 'alaihil malik, yang mana raja nggak tahu isi hati kita. Raja itu nggak tahu isi hati kita. Pimpinan presiden itu nggak tahu isi hati kita, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu, jemaah. Ya, Allah tahu.
Al-Basir alladzi likamali basarihi yara tafasila khalqidz dzarrati as-saghirati wa a'dha'aha wa lahmaha wa damaha wa mukhaha wa uruqaha. Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kesempurnaan penglihatannya, maka Allah melihat ya rincian-rincian makhluknya, meskipun itu hanya mikroba, katakanlah mikroba ya, kalau bahasa kita mikroba. Dzarrah itu ya sesuatu yang terkecil, yang sangat kecil, yang mungkin ya tidak terlihat oleh mata kepala kita ya. Yang kecil itu katakanlah mikroba atau bakteri atau kuman, sesuatu yang sangat kecil, enggak terlihat oleh mata kita. Allah Subhanahu wa taala itu ngerti ya anggota-anggota badan dari mikroba tersebut, dagingnya, darahnya, otaknya, ya, keringatnya. Lihat jemaah. Karena Allah tahu segala sesuatu. Wa yara dabibaha 'ala sakhratis samma. Ya. Jadi bisa juga diartikan semut ya. Pokoknya sesuatu yang kecil, hewan yang kecil. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu melihat rayapannya, ya. Rayapan semut atau makhluk lainnya yang kecil kayak semut itu. Allah Subhanahu wa taala melihat rayapannya ala sakhrati samma fil lailati dhalma, di atas batu hitam yang amat sangat licin, mengkilat hitamnya di waktu malam yang gelap gulita. Ya, semutnya udah kecil, warnanya hitam, berjalan di atas batu yang warna hitam di waktu malam yang gelap gulita. Allah Subhanahu wa taala itu tahu. Kita boro-boro jemaah di kamar yang terang benderang sekalipun ada semut yang merayap, kita nggak tahu kalau nggak benar-benar memperhatikan dengan baik. Itu pun kadang masih cari-cari, ya mana semutnya. Allah tidak. Ya. Wa yara ma tahtal aradina sab', Allah juga maha melihat apa yang ada di bawah bumi yang 7. Kama yara ma fawqas samawati sab', sebagaimana Allah melihat pula apa yang ada di atas langit, ya. Tingkatan demi tingkatannya sampai 7 tingkatan itu. As-sami', Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar. Alladzi qad istawa fi sam'ihi sirrul qawli wa jahruhu, tidak ada bedanya. Allah itu maha mendengar, sama saja apakah ucapan itu bisik-bisik, ucapan rahasia, ucapan yang keras sekalipun Allah itu mendengar, dan tidak ada bedanya antara bisik-bisik dengan terang-terangan. Semuanya jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a sam'uhul aswat, pendengarannya Allah meliputi segala suara-suara. Fala takhtalifu alaihi aswatul khalqi wala tashtabi alaihi, gak ada bedanya semua suara-suara makhluknya dan tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yushghiluhu minha sam'un an sam'in, Allah itu tidak terpusingkan, tidak tersibukkan dari pendengar atas satu pendengaran di atas pendengaran yang lain. Beda dengan kita. Ketika kita mendengar menggunakan alat dengar kita, kita hanya bisa fokus kepada satu ucapan. Ya, kita hanya bisa fokus pada satu atau dua ucapan. Ya, kalau mau benar-benar fokus satu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendengar semuanya itu bisa. Di waktu yang bersamaan bisa, jelas tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala taghrituhul masail wala yubrimuhu kasratus sailin. Ya. Tidak membuat Allah itu kewalahan. Ya, dengan banyaknya permintaan dari makhluk-makhluknya, ini minta, itu minta, yang ini minta. Allah Subhanahu wa taala tidak merasa berat dan tidak kewalahan dalam memberikan permintaan atau mengabulkan permintaan orang yang meminta. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata,
Alhamdulillahilladzi wasi'a samhul aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya itu ya meliputi segala suara yang ada. Laqad ja'at al-mujadila tashku ila Rasulullah sallam. Sungguh telah datang seorang wanita yang mengadukan perihal urusannya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la yakhfa alayya ba'du kalamiha, dan sungguh sebagian keluhan wanita yang dikeluhkan kepada Nabi tersebut itu samar bagiku. Aku nggak bisa nyimak semua keluhan wanita itu yang disampaikan kepada Nabi itu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya Aisyah mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Sami'a wasi'a sam'uhul aswat, yang mana pendengaranmu ya Allah meliputi segala suara yang ada, suara yang samar, suara yang sedang-sedang, suara yang jelas sekalipun, tidak ada yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya sama, dapat Allah dengar dengan sebaik-baiknya. Laqad fa'anzalallahu ta'ala qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ya Allahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir, hingga akhirnya Allah menurunkan, ya sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita yang datang kepadamu wahai Nabi, ya untuk mengeluhkan atau mengadukan tentang permasalahan yang ia hadapi pada suaminya. Wa tashtaki ila Allah, wanita ini juga mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mendengar ya obrolan kalian berdua. Innallaha sami'un basir, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat, ya. Hadza wallahu taala alam bisawab. Demikian jamaah yang dapat kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah azza wajal. Hal-hal yang menunjukkan akan ya betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia satu-satunya sesembahan yang layak untuk disembah, satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji dengan segala macam bentuk pujian. Hadza wallahu taala alam bisawab. Demikian yang dapat kita kaji, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga iman semakin menguat, semakin menebal, ketakwaan juga demikian. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi para pendengar sekalian, para pemirsa sekalian. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.